Halo, terdengar suara saya? Terdengar, dokter. Terdengar, dokter. Oke. Oke, pagi ini kita akan lihat tentang patologi traktus urinarius. Mungkin nanti setelah ini akan ada patologi ginjal khusus ya, mau di kesempatan kedua. Nanti kalau misalnya tidak jelas, kalian boleh langsung ini ya, instruksi. Putus tadi ya? Jadi dibagi menjadi beberapa jenis kelompok penyakit, yaitu yang akibat kelainan kongenital, yang kelompok lesi-lesi obstruksi karena dia merupakan satu saluran, jadi masalah obstruksi itu sangat sering terjadi pada ureter. Kemudian strictus fibros, adanya jaringan struktur, inflamasi, dan adanya tumor atau neoplasia. Bahkan uretra terdapat kelompok jaringan inflamasi dan tumor dan neoplasia. Nih, vesca urinaria, kongenital, inflamasi, tumor, dan neoplasia. Sekarang yang ureter dulu ya. Sebelum kalian belajar tentang patologi itu prinsipnya kan adalah kelainan dari susunan histologi normal ya. Jadi kamu harus ngerti bagaimana anatomi dan histologi normalnya suatu jaringan, sehingga kamu bisa mengerti apa kelainannya. Jadi kenapa bisa begitu ya gitu ya kan. Jadi harus tahu normalnya dulu, baru bisa kamu tahu patologinya. Kamu harus tahu mulai dari masa pembentukan dalam kandungan ya, pada saat janin, embriologinya. Kenapa? Karena nanti jenis dari sel saat terbentuk, jenis dari mana asal dia timbul atau tumbuh gitu ya, sel itu asalnya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi nanti ke depannya itu jenis, kalau jadi misalnya kalau kena tumor, tumornya jenis apa gitu. Ya kan? Jadi itu bisa dimulai dari kelompok jenis yang mana. Misalnya pada normal ureter, maka dia terbentuk dari mesonephric Wolffian duct. Ya, yang nanti akan terbentuknya diverticulum mesonephric. Jadi ya,
Kamu pernah dengar kan mesonephric porphyrian duct kan ada mesonephric macam tuh. Ada saluran Muller duct. Nah itu kan Muller duct itu akan berkembang menjadi traktus reproduksi. Kalau mesonephric porphyrian duct ini akan membentuk ureter dengan panjang 30 cm, paling panjang ya, rata-rata dengan diameter 5 mm dan terletak retroperitoneal. Nah, histologinya dilapisi oleh sel transisional, terdapat smooth muscle longitudinal pada innernya dan pada di luarnya oleh otot yang sirkular ya, dan diakhiri dan di sebelah paling bawah adalah tunica serosa. Hingga biasanya gejala-gejala pada ureter itu adalah suatu obstruksi, ya. Apapun penyebabnya, mau itu tumor, mau itu batuk, mau itu inflamasi, mau itu segala macam, itu akan menyebabkan namanya hidroureter dan akan menyebabkan namanya hidronefrosis. Nah, hidronefrosis inilah yang nanti akan merusak ginjal sehingga dia bisa gagal ginjal gitu ya. Kalau terjadi akut obstruksi, maka akan terjadi namanya, karena dia obstruksi akan terjadi kolik yang orang kesakitan kulit. Nah, itu akan menjadi spasmodic pain ya. Karena yang prosesnya akut ya. Sedangkan yang karena kronik itu tidak akan terjadi sakit yang yang berat karena tubuh sudah beradaptasi. Kalian videonya dihidupin semua ya, biar tahu orangnya ada nggak ini. Karena kongenital pada ureter itu biasanya ditemukan tidak sengaja. 30% daripada otopsi ditemukan adanya relasi kelainan kongenital anomali pada rata-rata statistik ya. Kemudian kelainan kongenital ini akan menyebabkan stenosis pada orifisium ureter dari vesika urinaria. Biasanya mengenai anak-anak, ya biasanya kongenital anak-anak ya, bersifat asimptomatik, bisa bersifat asimptomatik, makanya dia itu ditemukannya secara tidak sengaja, aksidental. Dan kadang-kadang, nah pada beberapa persen manusia dengan kongenital anomali kongenital ureter itu akan disertai dengan ureter, obstruksi, tergantung daripada berat obstruksinya. Ada juga namanya mega ureter, itu pada kelainan kongenital ya, di mana ureter itu besar, ya, dilatasi karena adanya kelainan daripada otot satu sama otot daripada ureter yang melebar sehingga dia akan terjadi membesar itu ureternya, namanya mega ureter. Karena apa? Bisa karena batuk, bisa karena tumor, struktur dan segala rupa. Ya. Etiologinya bisa malignan tumor. Dan ini yang apa? Yang ini ya, yang pembesaran obstruksi lesi ini nih. Kalau ini lesi-lesi obstruksi bisa karena tumor, bisa karena pembekuan blood clot, batu, bahkan pregnancy, kehamilan bisa menyebabkan obstruksi lesi, akan menyebabkan tanda-tanda gejala dari obstruksi. Ya. Bahkan pada wanita bisa ada namanya endometriosis, yaitu adanya jaringan endometrium di ureter yang akan menyebabkan obstruksi. Ya. Pada laki-laki, pada laki-laki prostat yang membesar itu akan menyumbat, ya, ini kemudian akan naik ke sini, akan terjadi juga obstruksi. Struktur pada ureter bisa terjadi karena struktur itu apa ya dia? Penyempitan gitu ya, struktur itu ya. Penyempitan. Bisa terjadi karena uretritis kronik yang spesifik, bisa terjadi karena infeksi tuberkulosis, bisa terjadi karena injuri, radiasi, fibrosis, dan
bisa terjadi pada endometriosis. Tumor yang terjadi pada ureter paling banyak adalah transitional cell carcinoma. Dia yang paling banyak karena ureter dilapisi oleh sel transisional. Maka yang paling banyak terjadi adalah jenis transitional cell carcinoma. Bisa juga squamous cell carcinoma, adenokarsinoma, tapi jarang terjadi ya. Dan biasanya tumor-tumor pada ureter itu berhubungan dengan rokok, penggunaan obat analgetik penghilang rasa yang terlalu banyak atau disalahgunakan. Itu bisa menyebabkan tumor-tumor pada waktu yang lama ya, menyebabkan tumor pada ureter. Gejalanya biasanya adalah hematuri ya. Ada kencing darah itu. Hemat itu adalah kencing yang mengandung sel darah merah ya. Karena terjadi infeksi, sehingga infeksi itu akan menyebabkan dilatasi daripada kapiler darah, sehingga biasanya tumor itu akan menyebabkan overvascularisasi, jadi akan mudah berdarah ya. Itu kalau tumornya primer di ureter. Kalau dia merupakan suatu metastatik, jadi tumor itu kalau misal terjadi pada suatu organ, pikirkan dua. Dia itu primer dari sana atau merupakan anak sebar dari tempat lain gitu. Nah, jadi kalau tumor primernya ini, kalau tumor metastatiknya, dia bisa misalnya orang kena kanker serviks, ya kan dekat-dekat sana tuh, kanker serviks, kemudian karsinoma dari buli-buli, itu nanti bisa melalui retroperitoneal lymph node, ini melalui kelenjar getah bening retroperitoneal, itu akan menyebar ke ke ureter, sehingga dia tergolong dalam metastatik tumor pada ureter. Itu kalau melalui lymph node. Tapi kalau melalui tapi bisa juga dia itu direct gitu ya, percontonitatum namanya itu ya. Ya, karena di sekitar sana kan banyak organ, jadi langsung menyebar langsung tanpa melalui lymph node atau melalui pembuluh darah. Namanya percontinuitatum. Dan tadi ureter, sekarang urinary bladder atau vesika urinaria. Normalnya vesika urinaria ada di daerah ekstraperitoneal, di pelvis, kemudian dia itu berdekatan dengan uterus, ya, berdekatan dengan prostat, berdekatan juga, jadi dia sangat mudah kena infeksi daerah sana, apabila juga terjadi infeksi daerah organ di sekitarnya. Dilapisi oleh sel transisional, oleh sel urotelial, dan apabila vesika urinaria itu kosong, maka dia dilapisi oleh 6 sampai 7 sel lapisannya. Kalau full maka dia akan memendek gitu ya, menipis 4 sel. Kelainan kongenital apa pada vesika urinaria? Yaitu pembentukan malformasi dari anatomi dari buli-buli, walaupun jarang terjadi. Misalnya terjadi agenesis, terjadi bladder yang membentuk seperti jam pasir, hourglass ya, atau terjadi fistula, terjadi sambung antara kloaka dan luminal sinus. Fistula antara rekum usus atau sama urinaria, itu ya, terjadi fistula, sambungan. Terus terjadi malformasi urakus, di mana
pada saat kita pada saat dalam masa janin ya, pembentukan di embrio pada masa dalam kandungan itu terdapat hubungan atau saluran antara vesika urinaria dengan allantois. Tahu allantois jadi ya? Itu kan kuning telur itu, ya. Allantois itu dia tuh ada sambungannya. Yang pada saat lahir seharusnya dia itu obliterated, harusnya hilang gitu, obliterasi. Menutup gitu ya. Nah, ini enggak, ini tidak menutup, maka akan terjadi namanya urakus. Kalau dia terjadi obliterated, maka dia akan membentuk namanya fibrous cord atau median umbilical ligament. Tapi kalau dia itu persisten, maka akan terbentuk namanya fistula vesico-umbilicalis. Jadi ada hubungan. Jadi kan kalau ini allantois ini kan daerah sini kan ada umbilikus ya. Daerah umbilikus ya, apa itu? Pusar ya. Jadi antara kandung kencingnya sama pusernya itu ada fistula, ada saluran yang harusnya nggak ada saluran itu, ini mah tidak hilang. Sehingga terus ada, itulah namanya fistula vesico-umbilicalis. Nanti di situ akan terbentuk karena dia itu, nanti kalau misalnya bisa keluar air kencing tuh dari sana. Bisa merembes air kencingnya ke daerah pusar. Karena ada fistulanya. Yang lama-lama itu akan menyebabkan predisposisi terjadinya infeksi. Akan bisa terbentuk namanya kista daerah sana ya, yang isinya tuh air kencing gitu. Air kencingnya, jadi urinnya di situ. Nah, ini namanya urakus. Ya. Kemudian diverticulum terbentuk seperti kantung atau poket pada dinding vesika urinaria. Terjadi karena adanya obstruksi uretral yang persisten, adanya urinstasis, dan predisposisi terjadinya vesiko-uretral reflux. Walaupun ini terjadi, diverticulum ini biasanya jarang terjadi berubah menjadi suatu keganasan. Yang keempat, ekstropi. Ekstropi itu kebalik deh. Jadi pada pembentukan dinding anterior wall itu, ya, dia tuh di luar gitu, sehingga dia akan menjadi udim reddish merah ya, dan akan terjadi namanya metaplasia squamosa pada ekstropi. Ekstropi inilah yang insidensi karsinoma itu tinggi. Jadi pada ekstropi ini biasanya akan terjadi suatu berubah menjadi suatu keganasan. Ya. Inflamasi pada vesika urinaria ada namanya akut sistitis, ada kronik sistitis. Akut sistitis gejalanya kayak demam, ya, lower abdominal pain, polyuria, dysuria, di mana akan menstimulasi refleks sensorik daripada sistem urinarium. Kalau kalian harus tahu ya, ini istilahnya polyuria dysuria ya. Pada saat urinalisis akan temukan protein, banyak MN, nitrosit, akan banyak mikroorganisme, dan biasanya dan bukan wanita itu lebih gampang kena akut sistitis. Akut sistitis bakterial disebabkan oleh karena kuman-kuman coliform ascendens dan infeksi. Jadi karena nyeboknya nggak bersih, misalnya gitu, jadi kuman-kuman dari anus, dari sistem digestivus, dari cecum, ya, dari rektum itu ini kan dia kan berdekatan, apalagi wanita kan berdekatan tuh dengan daerah uretranya.
Nah, itu akan ascendens, akan naik. Sehingga akan menginfeksi juga vesika urinaria. Wanita biasanya berhubungan dengan pada saat dia koitus ya sama suaminya gitu. Jadi daerah sana jadi ada infeksi, jadi terjadi akusistitis. Pada saat melahirkan ya pregnancy instrumentation, jadi pada waktu melahirkan kan banyak sekali alat-alat yang untuk membantu dari ucur bebeknya segala macam. Nah, itu bisa menyebabkan akusistitis. Pada orang tua ya itu akan menyebabkan karena terjadinya kronik urin retensi. Ya, itu akan menyebabkan akusistitis. Kemudian akusistitis karena radiasi itu terjadi karena misalnya pada orang-orang dengan malignan tumor ya. Karena radiasi jadi dia menyebabkan akusistitis. Medikasi karena kemoterapi tadi karena malignan tumor tadi akan menyebabkan akusistitis hemoragik pada pada vesika urinaria. Ada namanya encrusted cystitis. Cystitis yang terjadi karena presipitasi fosfat kristal. Terjadi karena adanya proses alkalinisasi daripada urin. Infeksi disebabkan kuman proteus ya pada encrusted cystitis ini. Cystitis bulosa ini di mana vesika urinaria itu biasanya edema ya. Bentuknya banyak bula. Bula itu kayak apa ya? Kayak kamu kalau lihat orang digigit bule bulu gitu, nah kan ada bentol-bentol tuh, nah kayak gitulah. Jadi ada bula-bula di daerah vesika urinarianya, itu cystitis bulosa. Mukosalnya hiperemi dan banyak sekali ditemukan sel-sel PMN. Kronik cystitis non-spesifik. Jadi kalau cystitis kronis ada dua, bisa karena spesifik, bisa karena non-spesifik. Ini non-spesifik. Akan tampak bahwa terjadi ureterial hiperplasia. Apa itu istilah hiperplasia, Dek? Masih ingat nggak? Apa ya? Selnya banyak, tapi ukurannya nggak nambah. Selnya banyak, tapi ukurannya tidak nambah. Oke, jadi terjadi banyak itunya tuh bertambah gitu sel-selnya tuh ya, ureterial hiperplasia. Kemudian akan banyak sekali sel limfosit, sel plasma, ya. Terdapat urotelialness. Jadi kamu akan dengar ada namanya Brunness. Nah, Brunness itu sangat spesifik ya. Maksudnya itu tanda lah gitu ya. Suka terjadi pada kronik sistitis. Terbentuknya Brunness ini. Yaitu terjadinya massa kistik, massa dilatasi daripada uretel. Jadi terbentuk karena uretel itu membentuk kelompokan-kelompokan gitu. Ya, yang sebagian akan berdilatasi kistik pada daerah lamina propria, itu namanya Brunness. Nanti kita lihat. Akan menyebabkan multiple kista ini ya. Jadi kalau dia beberapa bentuknya itu ya. Sehingga apabila tadi kan ini adalah uretelial kan adalah transisional. Kalau terjadi Brunness ini yang multiple dan banyak akan terjadi sistitis sistika yang kalau sel-selnya itu berubah menjadi sel torak atau sel glandularis disebut sebagai sistitis glandularis. Nah, jadi kan normalnya transisional tuh. Nah, ini Brunness ya. Ini adalah sistitis sistika. Nih ya, terbentuknya ini lapisan sel-sel urotelialnya membentuk kelompokan-kelompokan, ada yang berdilatasi kistik. Nah, ini kan normalnya kan nggak ada di lamina propria, di mana? Di vesika urinaria kan? Nah, ini kalau pada sistitis sistika, nah itu terbentuk yang kayak begini. Kalau ini belum terbentuk sistitis, berbentuk Brunness, belum ada, tapi dia sudah melihatkan hiperemia, edema, ya ini adalah sel-sel mononuklear yang kecil-kecil titik-titik ini adalah limfosit nih, Dek. Mononuklear ya.
Nah, ini adalah sel-sel transisionalnya. Ini edematus dengan banyak sekali pelebaran pembuluh darah, pembuluh darah, pembuluh darah, pembuluh darah. Nah, tandanya dia sangat apa namanya itu sedang infeksi lah begitu, ya kan? Nah, ini namanya sistitis glandularis. Jadi si sel-selnya ini sudah bermetaplastik dari sel transisional menjadi sel glandularis, toraks, sel torak glandular. Maka disebut sebagai sistitis glandularis. Dia akan menghasilkan musin. Jadi seperti apa? Musin tuh seperti apa? Ingus gitu, ingus yang apa tuh ya? Yang apa? Nah, lengket gitu, nah cairan lengket ya, musin. Kemudian yang lain akan terjadi namanya malakoplakia. Malakoplakia ini menyerupai seperti karsinoma, seperti keganasan, ya. Jarang sih terjadi ini, saya nggak pernah juga ketemu malakoplakia. Ini ada namanya, ditemukan sel-sel seperti inilah di daerah apa namanya itu vesika urinaria. Seperti tuberkulosis maksudnya gitu ya. Simptomnya ya. Diagnosis tetap yang paling gold standarnya adalah ditemukannya kuman Mycobacterium tuberculosis pada kultur. Ini adalah gold standarnya, ya. Walaupun nanti bisa juga dilihat dari gambaran mikroskopik di PA. Ya, tapi kan kalau PA kan cuma hanya melihat perubahan sel akibat kuman itu. Tapi kalau untuk menentukan ini kumannya benar loh, TBC itu tetap dari kultur. Jadi diagnosisnya adalah itu. Ya. Jadi air kencingnya tuh diperiksa. Salah kamu nih. Jadi kamu kirimkan surat periksa, kirimkan ke lab, apa bukan. Karena apa? Karena terapinya kan beda sih. RHZ gitu kan terapinya, terapi selama 6 bulan. Nah, makanya pasiennya nggak sembuh-sembuh. Ada diri, biasa juga dengan adanya renal TBC, gitu ya, jadi ada TBC di ginjalnya, di ureter, di epididymis, ya, puas gitu. Ini saya aja yang putus atau bagaimana sih? Saya aja yang putus. Tadi putus deh. Memang putus ya kan? Iya. Ya, tadi sampai mana tadi? Nih, jadi hampir sebagian besar itu pasien itu dengan TBC renal juga gitu ya. Jadi nggak sendiri. Kalau dia fibrosis, maka dia akan retraksi, akan meretraksi orifisium ureter, dindingnya itu, sehingga akan terjadi namanya reflux vesiko-uretral ya. Jadi kalau dia itu ureternya itu retraksi, maka akan terjadi namanya vesiko-uretral reflux.
Jika dia itu menyebar secara difus, ya, dia akan menyebabkan kontraksi daripada jaringan ikat dari vesikel dia akan menyebabkan timbul bladder. Jadi semuanya tuh akan terjadi fibrosis. Jadi si bladdernya itu kayak apa ya? Kayak keras kayak gitu ya. Terjadi fibrosis di seluruh ureter. Ini kalau udah berat sekali deh. Nah ini gambaran gerak sistitis karena proses tuberkulosis. Ini apa dek? Dulu saya udah pernah ajarin belum? Apa gambar apa Nekrosis kriteria kaseosa. dikatakan suatu tuberkulosis? Dia itu kriteria posisinya. Ini sedikit nih. Pokoknya apa dek yang saya tunjuk? Nih, ini apa namanya? Ini yang besar nih, terus ada intinya banyak tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini apa namanya nih? Seperti huruf C ini. Apa namanya? Kalau kamu bilang ini, semua orang seluruh dunia, yang namanya dokter, seluruh dunia ini tahu, oh kamu sedang ngomong tentang tuberkulosis. Apa namanya? Apa namanya? Ini dua ini nih. Siapa yang tahu? Nonton dapat sepeda. Kaseosa dokter. Sepeda. Kaseosa mah kan nekrosisnya nih, yang gini-gini kaseosa, ya kan? Ini apa nih? Gede. Yo, ingat nggak? Saya udah pernah ngajarin belum sih? Udah ngajarin belum ya? PMN. PMN? PMN nih, polimorfonuklear. Kalau ini kan prosesnya kronis deh. Paling banyak berarti limfosit lah. Kon PMN. Apa? Cepat. Nekrosis perkijauan, dokter. Ya, itu tadi nekrosis kaseosa ini yang tadi itu udah. Nih, kalau kamu ngomong ini nih seluruh dunia tahu loh kamu sedang ngomongin tentang TBC. Ayo dari 100 berapa orang sih tadi tuh? 134 ya. Masa nggak ada yang tahu satu pun? Yo. Granuloma. Hah? Granuloma. Kan? Selnya besar, intinya nih banyak. Hurufnya seperti membentuk huruf C nih. Intinya kan banyak nih. 1, 2, 3, 4. Ini kan nih susun gini. Kelihatan nggak deh? Ini juga kan intinya banyak tuh 2, 3. Biasanya kan 1 kan? Ini tuh dia tuh banyak. Di pinggir-pinggir gitu. Dia membentuk seperti huruf C. Apa namanya? Yuk. Cepat. Kamu kan bisa buka-buka nih. Gimana? Coba. Tanda-tanda dari tuberkulosis. Ayo. Kalian tahu nggak? Hai kalian nih. Ini namanya sel Datia Langhans. Pernah dengar nggak sih? Datia Langhans. Nih. Datia Langhans. Yuk. Kamu. Ini Datia Langhans. Dari mana asal Datia Langhans, Dek? Saya tuh udah pernah ngajarin tuh setiap angkatan berapa kali entah ngomong tentang Datia Langhans nih, TBC ini rasanya. Nah, ini tahu kan? Ini adalah sel multinucleated, intinya tuh banyak, nuklear, multi, banyak, multinucleated. Nah, pada beberapa penyakit ditemukan juga nih sel multinucleated, tapi kalau pada proses infeksi spesifik, TBC mau di mana aja, mau di paru, mau di KGB, mau di mana-mana, itu kriterianya tetap sama. Secara mikroskopis, secara PR itu ditemukan namanya sel multinucleated giant cell. Giant, selnya besar, multinucleated giant cell, yang tipenya adalah Datia Langhans. Tahu? Catat tuh baik-baik ya. Nanti kalau aku kuliah sama aku lagi ada TBC tidak bisa angkatan 2000 berapa nih? 2019. Tak, satu-satu di ini nanti nih. Ulang lagi lah.
Nggak bisa, Datia-Langhans. Ini Datia-Langhans. Asalnya dari mana Datia-Langhans? Dari sel-sel monosit yang dia itu bergabung. Nah, jadi ini adalah sel radang, dia dari golongan dari leukosit ya. Sel darah putih nih dia misalnya. Monosit yang bergabung sehingga menjadi sel yang besar, giant cell dengan inti yang banyak. Intinya kan jadi kan karena banyak nih. Yang tadinya satu jadi banyak. Jadi ini terjadi 20 sel yang menyatu gitu. Membentuk sel Datia-Langhans itu khas pada proses TBC ya, pada proses infeksi spesifik. Selain nekrosis perkijuan. Nekrosis perkijuan itu adalah apa? Jaringan yang mati akibat sudah difagositosis, sudah diselesaikan lah oleh sel Datia-Langhans ini. Apalagi kita yang lain kalau pada TBC banyak sekali kita temukan sel limfosit, bukan PMN. Kalau PMN itu biasa prosesnya akut, pada infeksi yang akut. Pada infeksi yang kronis banyak ditemukan sel limfosit. Maka kriterianya adalah 1 ditemukan sel limfosit, 2 ditemukan sel epitelioid. Jadi sel ini kan sel limfosit ini kan 1. Sel monosit yang membengkak sel monosit tapi belum bergabung. Masih 1 nih sel monositnya membengkak, itu membentuk namanya sel epitelioid. Epitelioid. Kalau oid berarti itu menyerupai sel epitel. Kalau dia monosit, dia sel epitelioid. Yang epitelioid ini bergabung, kalau dia bergabung itu menjadi sel Datia-Langhans multinucleated yang ini. Kalau dia selesai, dia tuh sudah bekerja dimakan kuman-kuman segala macamnya dan dia pun ikut mati, dia akan menyebabkan namanya nekrosis perkijuan itu. Gitu. Itu adalah hasil pekerjaan dari mereka ini. Itulah nekrosis perkijuan. Nah itu ya. Itu jadi itu tahap-tahapnya itu deh. Itu adalah kriteria apa? Tahap siapa? Kriteria secara mikroskopis maka dikatakan sebagai proses infeksi spesifik. Karena begini, kalau untuk diagnosis infeksi spesifik itu, kalau kultur itu kan lama ya, untuk kultur menumbuhkan mikroba kuman. Nah, karena itu diagnosis infeksi tuberkulosis itu biasanya bisa juga ditegakkan dari hasil PA. Kalau hasil PA kan seminggu jadi ya kan, ketahuan nih, wah kirimlah jaringannya, sampelnya, kirimlah ke LPA. LPA bilang ini adalah infeksi spesifik. Maka pasiennya bisa diterapi dengan RHZ, dengan terapi TBC. Kalau nunggu kultur lama, nah itulah makanya walaupun tetap kultur adalah gold standar untuk penegakan diagnosis TBC, ya. Berarti ini lama di sini nyangkut. Nah, kemudian infeksi kronis pada sistitis juga skistosomiosis. Karena apa nih Dek? Skistosoma hematobium ini apaan sih? Dia bisa jawab nggak? Siapakah dia? Skistosoma hematobium. Barang apa ini? Jamur kah dia? Virus kah? Apa dia ini? Ataukah? Protozoa. Hah? Apa? Protozoa. Protozoa. Cacing darah. Cacing. Parasit ya. Dia ini cacing. Skistosoma. Ini ada nih tulisannya. The X intrude. Nah, apa ya? Kok ada cacing ya di situ tuh? Ya karena ini saya ambil dari ini ya. Dari bukan kata saya ya, ini saya ambil dari buku Robbins. Kamu semua omongan saya ini bisa kamu klarifikasi di buku Robbins, patologi Robbins dan Cotran, basic patologi semua ada di sana. Kamu baca, kamu khatam aja baca patologi Robbins Cotran itu udah standarnya anak sih, maksudnya itu udah standarnya kayak gitu. Kayak kitab sucinya lah ya, textbooknya untuk patologi adalah Robbins Cotran biasanya. Jadi kamu baca itu ada semua di situ penjelasannya. Nah ini termasuk ini. Kok bisa ada di sana? Karena si telurnya ini, telur si cacing ini masuk intrude
dia anak kecil dia bisa melewati dinding dari vesika urinaria, ya, dan itu akan menyebabkan inflamasi di sana, gitu ya. Karena dia ini adalah cacing, maka akan ditemukan banyak eosinofil. Jadi kalau infeksi karena cacing itu sel leukositnya itu sel radangnya adalah eosinofil yang banyak bekerja, ya. Pada saat sistoskopi tampak mukosa pada vesika urinaria itu akan terjadi fibrosis, ada bulges ya. Kemudian pada yang stadium kronis di mikroskopisnya akan tampak banyak jaringan fibrosis. Nah, pokoknya kalau saya ngomong tentang fibrosis berarti itu udah kronik lah. Ya, kan nggak mungkin tiba-tiba akut langsung fibrosis ya gitu kan. Terus mengatakan bahwa itu udah kejadian itu udah lama. Nah, skistosoma ini itu akan menyebabkan suatu metaplasia. Apa metaplasia, Dek? Definisinya, sampai saya jawab. Selnya berubah, sel-sel epitelnya berubah. Jadi ada perubahan sel apa? Sel matur ke sel matur yang lain. Misalnya kan siapa ada epitel apa sih? Sel epitel gepeng, sel torak, sel kuboid, sel torak, sel transisional itu kan matur ya, mature sel yang ada di kita. Kalau dia berubah dari transisional menjadi squamous, dari torak menjadi squamous, kemudian dari transisional menjadi squamous, namanya metaplasia. Nah, akibat si cacing ini akan menyebabkan sel-sel transisional. Saya kalau ngomong urotel, transisional ya, itu akan berubah menjadi sel squamous, namanya metaplasia. Nah, perubahan inilah yang menyebabkan tingginya risiko terjadinya squamous cell carcinoma pada urinaria. Jadi kalau pasien-pasien dengan gambaran kan paling banyak adalah tumor itu pada urinari, pada bladder, itu adalah tentu saja karsinoma transisional ya kan, urotelial sel squamous sel karsinoma. Nah, pada namanya enggak nih riwayat skistosomanya di PA itu bagian urologi sampai datang ke bagian PA itu ya. Kami mau lihat yang mana sih yang namanya squamous metaplasia itu ya, karena mereka sering ini ada kejadian seperti ini, squamous cell karsinoma akibat dari skistosoma. Ini benar terjadi ya, apalagi di negara kita yang maaf ngomongnya secara higienis kan ya rendah ya kan, jadi banyak segala macam telur-teloran gitu kan ada, jadi masuk telur. Nah, apa tumor pada vesika urinaria? Ada namanya tumor. Jadi kalau kita bicara tumor, dia itu masuk ke jenisnya selnya apa. Nah, itu kalau masalah tumor. Apakah dia tuh sel epitel, apakah dia sel epitel squamous, epitel torak, epitel apa gitu ya? Apakah dia tumor dari yang non epitel? Apa non epitel? Bisa dari kelenjar getah bening, limfoma, bisa dari jaringan ikat, bisa fibrosarkoma, skala macam sarkomaan itu non epitelial. Nah, termasuk ini juga. Jadi di tumor di vesika urinaria itu ada yang epitelial dan non epitelial. Kalau ini penyebabnya nih banyak. Merokok itu bisa ya di mana-mana tadi. Jadi kamu rugi kamu merokok itu. Itu bisa terjadi, dia itu sempat menyebabkan peningkatan resiko ya untuk jadinya keganasan. Rata-rata tuh sampai kanker serviks juga bisa karena merokok katanya. Ya. Ini parasit tadi yang kita dibahas, karena terapi, penggunaan analgetik yang salah ya, kemudian dari industri ya, bisa orang-orang zat kimia, anilin lah segala macam ya, itu menyebabkan risiko terjadinya kanker keganasan di buli-buli. Ini harus naik ke sini nih. Sakarin dan artificial sweetener ini akan menyebabkan kanker pada vesika urinaria. Katanya sih tidak ada kejadiannya pada human, tapi tidak tahu ya. Jadi ini di buku nih, nanti siapa mau meneliti ini, apakah benar nih pernyataan ini, ya kan? Katanya nggak ada hubungan.
Gejalanya bisa hematuria, jadi orangnya kencingnya merah kayak gitu ya kan, tanpa sakit. Ada polakisuria. Nanti kamu nih belajar apa polakisuria, ada disuria. Ya. Patologinya 95% terjadi dari jenis sel epitel, yaitu sel transisional. Baru diikuti dengan sel squamous dan adenokarsinoma. Ini urutannya dari insidensi. Ya. Predisposisinya paling banyak terjadi trigonum dan pada daerah lateral. Laki-laki lebih banyak pada wanita. Jadi wanita memang sering lebih resiko, lebih sering terkena sistitis. Tetapi untuk urusan tumor, laki-laki lebih banyak. Nah, itu dia yang ngerti itu ya. Laki-laki lebih pada wanita. Dan saya juga menemukan itu. Ya, laki-laki pada wanita gitu ya, untuk tumor. Tumor, kamu kalau tumor ingat ada dua. Jadi kan kalau jenis epitelnya kan epitel, jenis asal selnya epitel atau epitel. Kalau jenis tumor keganasannya maka ada namanya tumor jinak dan tumor ganas, benign dan malignan. Yang jinak yaitu tradisional sel papiloma, jadi papil seperti ada papil-papil di dalam yang tumbuh di vesika urinarianya. Ini adalah benign epithelial tumor. Jarang, biasanya multifokal. Papilari, jadi dia tuh kayak jari-jari gitu, kayak genjer ayam itu, jari-jari gitu ya. Biasanya epitel ketebalan lapisan epitelnya itu tidak lebih dari 6 layer. Kalau kita ngomong tentang tumor-tumor di vesika urinaria itu standarnya itu adalah berapa jumlah lapisan dari urotelial gitu ya. Nah itu bisa. Ini kurang dari 6 layer. Dan biasanya itu recurrence ya, bisa berulang-ulang. Pada papiloma ada yang tidak seperti jari tubuhnya eksofitik, ada yang endofitik, dia ke dalam. Dia menyerupai tadi namanya Brunes tadi itu ya, mirip-mirip seperti Brunes. Ini apa, Dek? Ini adalah inverted papilloma yang disertai dengan adanya extrovert juga ya, papillary papilloma. Nih, besar papilloma. Ini inverted papilloma, dia ke dalam sini. Sehingga bisa menyerupai suatu keganasan, masuk ke dalam. Kalau sudah mulai terjadi ke arah keganasan ya. Ada 4 patternnya. Kalau udah ganas namanya transitional cell carcinoma, tadi kan masih papilloma. Transitional cell carcinoma bisa papillary and invasif, bisa non papillary dan invasif, bisa non papillary dan non invasif. Jadi bisa bentuknya papiler dan tidak invasif, tidak papiler tapi invasif, tidak papiler dan tidak invasif atau carcinoma in situ. Ya. Metastasis terjadi biasanya itu pada stadium yang akhir ya. Kalau ini nggak usah lah, ini lewat saja. Pokoknya ini karena kamu nggak akan sampai ke sini. Kamu tahu saja ada grade 1, ada grade 2, ada grade 3 pada TCC, Transitional Cell Carcinoma Vesica Urinaria, TCCVU. Transitional Cell Carcinoma Vesica Urinaria, ada grade 3. Stadiumnya berdasarkan TNM, ya. Berapa ukurannya, dan kedalamannya, ada tidaknya metastasis ke lymph node, dan ada tidak metastasis jauh, yaitu akan menentukan stadium. Ini adalah kedalamannya ya, dia infiltrasi sampai kemana. Biasanya kalau kami dari IPA ini kalau ada tumor vesika urinaria, itu akan kasih 2 sampel sama orang urolognya. Pertama, sampel massa tumor, ini apakah tumorkah, ganaskah, gitu kan. Nanti diambil sampel dasarnya. Kalau ganas, apakah dia sudah sampai ke dasar sini? Nah, gitu. Jadi ya itu menentukan ya sampai kemana kedalamannya gitu, kedalaman tumor itu. Ini contohnya karsinoma ya. Transitional cell carcinoma. Ini
eksopitik dan papilari, ya pertumbuhannya nih pada seasonal sel karsinoma. Ini contoh yang papillary carcinoma yang low grade tadi yang aku bilang, pokoknya kamu asalnya asal tahu aja gitu ya. Akan kamu ketemu ini di puskesmas enggak. Ini yang low grade yang grade-nya masih rendah. Ya, ini yang sudah high grade. Lihat aja intinya nih kan. Wah, ini lebih hitam-hitam gitu. Nah, ini adalah kromatin selnya nih, Dek. Ini adalah inti-inti selnya nih ya. Makin dia tinggi grade-nya, makin kasar, makin banyak mitosis segala macam, makin aktif lah sel itu ya. Prognosis tergantung daripada tipe tumornya, grad histologinya, dan klinikopatologi stage-nya. Ya. Jika terjadi invasi pada lapisan otot, makanya tadi biasanya kita menerima juga apa namanya itu sampel dari dasar tumornya. Apakah ada terjadi invasi pada otot, gitu kan? Karena akan menentukan survival years rate-nya berapa persen, gitu kan? Prognosis. Jadi praktik prognosis adalah stadiumnya ada tidaknya pembesaran dari kerja getah bening, umurnya bagaimana, sudah makin tua makin jelek, lokalisasinya, kalau di bladder neck itu jelek prognosisnya. Ya. Ada tidaknya vaskular invasi dan ada tidaknya overekspresi daripada P53. Ini adalah gen. Ya. Kalau di overekspresi maka itu prognosisnya akan semakin jelek. Nggak usah lah nih. Nah ini tadi contoh yang squamous cell carcinoma. Jadi tadi skistosoma tadi, kalau jadi sel kanker, nah apa itu sel kanker? Dia menyebabkan kanker ya, bukan dia jadi sel kankernya, dia yang menyebabkan ini ya, perubahan metaplasia tadi. Kalau jadi sel kanker selnya, itu beginilah bentuknya. Squamous cell carcinoma daripada bladder. Yang lain adenokarsinoma. Biasanya nih kenapa terbentuk adenokarsinoma? Karena itu terbentuk daripada yang tadi, sistitis glandularis tadi. Ya kan sel torak kan? Nah, kan kelenjar. Nah, ini kan adalah kelenjar. Kalau adeno, berarti itu adalah kelenjar. Keganasan yang bentuk itu seperti kelenjar, adenokarsinoma. Tumbuh berasal dari lesi-lesi dari sistitis glandularis. Jadi dia akan bermetaplasia, itulah yang akan menyebabkan adenokarsinoma. Tadi kan epitel. Kalau non epitel apa saja tumor-tumor di vesicularia? Ada paraganglioma, ada sel-sel tumor-tumor dari sel mesenkim kayak leiomioma, ya, rhabdomyosarcoma. Jadi ini jadi sel ototnya yang jadi tumor, gitu ya, rhabdomyosarcoma. Jadi bukan sel epitelnya tapi sel ototnya. Nah itu namanya ya tumor-tumor dari mesenkimal tumor. Udah selesai yang vesika urinaria. Sekarang patologi dari uretra. Ureter sudah, ya. Vesika urinaria sudah. Sekarang uretra. Ada inflamasi, ada tumor, ya. Inflamasi mulai dari ada namanya uretritis gonokokal. Biasanya merupakan penyakit yang berhubungan dengan STD, sexual transmitted disease, ya. Misalnya pada AIDS karena Neisseria gonorrhoeae. Nah, sudah saya bahas lah ya. Mikroskopiknya akan ditemukan aktif Staphylococcus pada sel PMN. Nah, itu adalah merupakan diagnosis yang paling cepat kita menentukan ini adalah uretritis gonokokal. Karena Neisseria gonorrhoeae. Tapi tetap saja diagnosis utama adalah dari kultur. Pokoknya kalau misalnya kuman itu tetap aja sih. Kalau untuk gold standarnya adalah kultur ya dia. Cuma kalau cepatnya kita bisa lihat ada tidak clue-clue yang lain. Seperti ini ditemukannya sel Diplococcus pada PMN. Di dalam PMN itu adalah khas pada gonorrhea. Kalau yang uretritis non gonorrhea atau NGU, uretritis non gonorrhea, itu bisa karena apa? Karena chlamydia, E. coli, dan segala rupa. Ya. Berhubungan dengan sistitis pada perempuan, pada laki-laki karena berhubungan dengan prostatitis. Jadi ada infeksi pada prostat, itu akan menyebabkan NGU non gonokal uretritis.
Ada namanya kalau dia tuh ada uretritis, ada konjungtivitis, ada artritis. Trias ini disebut sebagai Reiter syndrome. Ini pada pasien-pasiennya ada tiga gejala namanya Reiter syndrome. Tumor apa yang pada uretra? Karena uretra dilapisi oleh sel, jadi dua bagian. Pada proksimal dia dilapisi oleh transisional. Kalau pada ujungnya distal, pada bagian daerah luar itu dilapisi oleh sel squamous. Jadi kalau pada pangkal uretra biasanya adalah sel karsinoma. Ya, cuma kalau dia sudah di distal biasanya adalah squamous cell karsinoma. Prosesnya jelek ya. Itu biasanya tuh sampai dari penis, prostat itu semua bisa kena ya, bisa menyebar ke sana. Udah ya? Selesai? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Kalau nggak mau nanya, saya yang nanya. Tanya ada yang belum paham? Bagaimana? Dokter, Ya? boleh diulang yang Reiter syndrome tadi nggak, dokter? Wah ya, itu adalah sindroma penyakit karena terdiri dari, kalau sindrom itu gini deh, sindrom itu adalah kumpulan biasanya gitu ya, kumpul dari beberapa gejala, namanya sindrom. Bentar ya. Jadi itu punya keluhan uretritis, punya keluhan konjungtivitis, dan punya keluhan artritis. Matanya merah, kencingnya itu tadi infeksi ya, infeksi dari uretranya, bisa segala macam. Kemudian sakit sendi-sendi, infeksi daripada sendi-sendi, itu namanya Reiter syndrome. Pokoknya sindrom itu adalah terdiri beberapa gejala, beberapa ini yang kena. Udah? Ada lagi? Kalau ini coba saya mau ngecek ya. Yang saya sampaikan ini nyampe nggak ke kamu gitu kan. Ini nggak kata namanya sih. Aidil ada, Aidil Rahmat? Ada Aidil Rahmat? Coba, Aidil. Mana orangnya ada ya? Tadi skistosoma akan menyebabkan apa? Skistosoma hematobium tadi? Si cacing itu menyebabkan apa dia? Menyebabkan penyakit apa? Skistosoma itu? Ya, Aidil? Bisa? Ada Apa? menyebabkan metaplasia gitu. Metaplasia apa? Metaplasia dari ureta. Iya, metaplasia apa? Jadi apa yang kita takutkan nih? Penyakit apa yang ditakutkan? Kalau cacingan mah cacingan aja. Cuma apa yang akibatnya yang bisa kita takut, yang bisa ditakutkan tuh resikonya? Jadi apa? Apa kecepatan saya tadi ngomongnya ya? Hah? Terlalu cepat. Kamu yang nggak menyimak atau saya terlalu cepat? Bisa? Call friend deh. Kamu bisa call friend, bisa apa gitu, ha? Dibantu oleh? Squamous cell carcinoma. Nah, itu. Si cacing itu menyebabkan squamous cell carcinoma karena dia menyebabkan metaplasia squamosa gitu ya. Nah, aku tanya lagi nih. Saya tuh pengen cek aja kalian tuh masuk nggak ke dalam Latifah Az-Zahra. Ada Latifah Az-Zahra G1A. Iya, dokter. Nah, Latifah tadi pada sistitis yang aku tadi itu akan terjadi
kelompokan sel transisional di lamina propria. Namanya apa tuh? Apa tadi namanya? Khas itu pada sistitis gambaran itu. Kan karena saya kan belajar PA, jadi saya nanya juga mikroskopis lah. Apa? Khas sekali. Si lesi itu gitu pada sistitis. Apa namanya? Di ureter dan sel ureter itu akan berkelompok-kelompok membentuk seperti kelompokan, ada yang berdilatasi, kistik. Apa tadi? Yang Brunes itu, dokter? Nah, Brunes itu Brunes. Nah, ya, itu pada sistitis. Dia akan menyebabkan apa? Apa istilahnya kalau saudara Brunes itu? Sistitis, sistika. Ya, sistika. Ya. Oke, kalau dia bermetaplasia toraks namanya sistitis glandularis, ya. Oke. Sekarang yang lain lagi. Ntar, ini kopekan banyak. Nggak nampak. Namanya Etina Fadila ada? Ada, dokter. Coba kalau ureter tadi kalau dia obstruksi bisa karena apa aja? Ureter loh. Ureter. Apa tadi, dokter? Ureter itu kan gejala paling banyak karena dia obstruksi kan, karena dia kan saluran tuh. Kayak kamu misalnya kayak saluran aja pipa-pipa tuh, kalau saluran air. Kalau dia mampet itu masalahnya adalah mampet, betul enggak? Masalah sekitar saluran adalah mampet. Jadi kamu kalau misalnya ngomong masalah saluran, ya begitu saluran itu pasti mampet. Sama dengan saluran ureter itu mampet. Nah, atau obstruksi. Kalau kita bahasa kan mampet, kalau bahasa kerennya obstruksi gitu loh. Nah, apa saja yang menyebabkan obstruksi pada ureter? Apa saja? Keadaan apa saja yang menyebabkan atau apakah yang menyebabkan obstruksi pada ureter? Bisa karena tumor, batu, ataupun kehamilan, dokter. Ya, bisa karena tumor, batu, kehamilan, batu juga karena apa? Infeksi ya. Biasanya jangan batu. Oke. Kayaknya segitu saja deh. Ada lagi pertanyaan buat saya? Kalau tidak ada, maka kita akhiri kuliah kita pagi ini. Semoga pencerahan buat kalian, semoga mengerti dan dikonfirmasi dan dibaca lagi di buku Robin Scottran Basic Pathology ya. Di sistem urinarius itu ada sekitar 130 halamanan lah. Membaca baik tuh. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan buat saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Dokter.